tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang isinya menjelaskan pertukaran kepentingan antara kedua belah pihak. Kontrak dapat tertulis dan juga dapat persetujuan lisan, tetapi sebaiknya setiap kontrak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kontrak biasanya tertuang dalam kalimat yang singkat dan jelas dan tidak dalam jumlah lembar yang banyak. Tetapi untuk kontrak yang mencantumkan jumlah uang yang besar dan sejumlah kewajiban harus tertuang dalam kontrak formal. Menurut Goldblatt, tahun 1997 menjelaskan beberapa hal yang biasanya muncul pada kontrak sebuah event, yaitu nama kedua belah pihak dan nama perusahaan yang mengikat kontrak. Yang kedua adalah produk atau layanan yang diberikan secara detail seperti peralatan, hiburan, penggunaan fasilitas bangunan, penasehat, ahli. Yang ketiga adalah keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah tanda tangan kedua belah pihak yang mengerti isi kontrak dan kondisi perjanjian tersebut. Proses pembuatan kontrak untuk kegiatan event biasanya terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama adalah intention atau penentuan tujuan. Yang kedua, negotiation. Yang ketiga, initial acceptance atau tahap penerimaan awal. Yang keempat, agreement on term atau kondisi perjanjian. Dan yang terakhir adalah signing atau penandatanganan. Berikut beberapa kontrak antara I.O. dan beberapa supplier. Yang pertama, kontrak dengan I.O. dan penyedia jasa hiburan. Kontrak untuk entertainment biasanya berisi klausal tentang kewajiban penyelenggara event yang akan menyediakan barang dan jasa termasuk juga pembayaran yang dilakukan. Kontraknya berisi spesifikasi teknik seperti mikrofon, tata cahaya, teknisi yang dibutuhkan, dan lain-lain. Yang kedua ada spesifikasi hospitality seperti makanan, minuman, waktu istirahat, akomodasi untuk bersantai, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah spesifikasi tempat seperti pembayaran dan kebutuhan asuransi. Yang kedua adalah kontrak antara I.O. dan pihak penyedia tempat penyelenggaraan event. Kontrak untuk tempat penyelenggaraan event memiliki klausal tersendiri yang biasanya terdiri dari penggunaan tempat serta perawatan dan kerugian yang harus ditanggung apabila terdapat kerusakan, sehingga diperlukan sejumlah personal dan staf keamanan untuk menjaga tempat terselenggaranya event. Kontrak untuk tempat penyelenggaraan event biasanya terdiri dari deposit, yang kedua adalah pembatalan, yang ketiga akses, yang keempat keterlambatan, dan yang kelima penambahan, dan keenam lambang. Deposit adalah jumlah uang yang dikeluarkan yang biasanya dihitung berdasarkan presentasi total biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat. Yang kedua pembatalan, yaitu terdapat biaya ganti rugi apabila terdapat penyelenggaraan tidak jadi digunakan. Bisa juga berbentuk pengembalian penuh dari total keseluruhan biaya atau sebagian dari jumlah yang ditetapkan. Yang ketiga adalah akses. Akses merupakan jalan masuk dan keluar dalam satu tempat penyelenggaraan, termasuk di dalamnya kapan waktu pembukaan dan penutupan, pintu masuk dan keluar. Dalam suatu tempat penyelenggaraan, sebaiknya terdapat beberapa akses untuk melancarkan kegiatan. Yang keempat adalah keterlambatan. Denda yang ditetapkan apabila penggunaan tempat melebihi waktu yang ditetapkan. Sering terjadi keterlambatan pada pelaksanaan event yang berakibatkan pada penggunaan tempat melebihi waktu yang telah disepakati. Yang kelima adalah penambahan, yaitu menyusun tata letak ruangan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan event. Dan yang terakhir adalah lambang, meliputi lambang-lambang atau logo yang akan dipajang selama kegiatan event berlangsung. Lambang merupakan promosi dari perusahaan pemberi sponsor. Seluruh materi promosi yang akan dipasang harus mendapatkan persetujuan dari pengelola tempat. Selanjutnya adalah kontrak antara I.O. dan pihak sponsor. Kontrak dengan sponsor biasanya meliputi tanda dan lambang perusahaan, eksklusivitas dan pemberian sponsor, serta keberlanjutan sponsor setelah event berakhir tetap harus dijelaskan. Sebagai spesifikasi khusus, logo sponsor bisa tercantum dalam setiap produk promosi atau hanya dalam produk-produk tertentu saja. Nah,
Perusahaan pemberi sponsor biasanya akan meminta secara detail eksklusivitas dari merek perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari sebuah event. Ia juga menjelaskan bahwa untuk sponsor dengan presentasi kecil harus dapat dipastikan bahwa mereka tidak membutuhkan portofolio seperti pemberi sponsor utama, karena perbedaan dan pemberian sponsor berdasarkan jumlah yang diterima oleh event organizer. Terdapat tingkatan dalam sponsor, misalnya sponsor tunggal, sponsor utama, sponsor pendamping, atau supplier sebagai pemberi sponsor. Kontrak dengan sponsor akan menjelaskan juga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti berapa jumlah delegasi pengunjung yang hadir dan diberikan kepada sponsor. Selanjutnya adalah kontrak I.O. dan media. Kontrak dengan media akan sangat beragam karena terdapat jumlah uang yang besar. Misalnya, pada proses produksi dalam dunia broadcast yang akan menghasilkan barang seperti video dan rekaman suara. Ada beberapa hal penting yang dalam klausal kontrak yang dibuat dengan broadcast. Seperti yang pertama adalah area. Harus dapat mengidentifikasi cakupan area dilaksanakan kontrak, misalnya lokal, nasional, atau internasional. Yang kedua adalah garansi. Harus dipertimbangkan ketika jenis dan level dari sponsor yang akan diikutsertakan dalam liputan. Terkadang, kontrak dan sponsor dan kontrak dengan broadcast menimbulkan perselisihan. Apabila terdapat 3 pihak yang terlibat, sebaiknya cantumkan semua pihak yang akan terlihat di dalamnya. Yang ketiga adalah izin tayang ulang. Berisi tentang berapa banyak penayangan dalam jangka waktu yang telah diterapkan. Kewenangan pihak broadcast dalam mengedit atau mengambil intisari penayangan dan berapa banyak peralatan yang digunakan. Yang keempat adalah merchandising. Kontrak dapat berisi pasal atas siapa yang memiliki hak cipta dari produksi aslinya. Hak kepemilikan dan penjualan produksi seperti barang-barang promosi dan rekaman event yang diselenggarakan dapat menjadi pemasukan utama untuk sebuah kegiatan. Yang terakhir adalah akses. Dijelaskan dalam kontrak beberapa banyak akses yang dimiliki oleh broadcaster untuk meliputi kegiatan yang berlangsung. Yang terakhir adalah kontrak antara I.O. dengan asuransi. Asuransi merupakan strategi yang digunakan untuk memperkecil risiko yang mungkin ditimbulkan oleh suatu event. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengasuransikan suatu event adalah: yang pertama, kontrak tempat penyelenggaraan. Apakah asuransi termasuk dalam kontrak yang ditandatangani saat penyewaan tempat? Yang kedua, apakah ada keamanan yang memadai di tempat diselenggarakannya event? Kondisi yang diharapkan berupa penjagaan atas barang-barang dan kondisi pencegahan yang diharapkan. Yang ketiga, pastikan bahwa asuransi akan menutup semua biaya kerugian yang ditimbulkan, atau sebagian sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Apabila dalam kontrak tertera hanya akan menutup semua risiko kecil yang muncul, maka harus muncul pertanyaan, apakah dibutuhkan asuransi lain untuk menutup semua kegiatan apabila terjadi sesuatu? Apakah pengunjung atau peserta dan semua orang terdapat dalam event juga termasuk dalam kontrak asuransi? Apakah peralatan yang dipinjam juga termasuk dalam asuransi? Apabila terjadi kerugian, apakah asuransi juga akan menutup semua biayanya? Masih banyak asuransi yang dapat digunakan untuk meminimalisasi risiko yang ditimbulkan penyelenggaraan event. Di banyak negara maju, penggunaan asuransi pada event sudah mulai diperhitungkan, misalnya asuransi cuaca, asuransi kecelakaan diri bagi pekerja, sukarelawan, peserta, atau pengunjung, serta asuransi properti. Semua asuransi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan event haruslah dilaksanakan dengan legalitas yang jelas. Berikutnya adalah pajak. Pajak menurut Pandiangan dalam buku Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan undang-undang terbaru adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah karya Wulandari dan Emi, bahwa dalam event, jenis pajak yang digunakan ialah pajak hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Yang termasuk dalam hiburan yaitu tontonan film,
pagelaran atau pentas kesenian dan musik, tari, dan atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat dan sulap, permainan biliar, golf dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, dan terakhir panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran atau fitness center. Dalam jurnal kontribusi pajak hiburan dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kota Tangerang Selatan, tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, tontonan film sebesar 15%, yang kedua pagelaran, yang pertama adalah pagelaran kesenian, kesenian tradisional, musik, dan tari modern sebesar 10%. Habis itu ada pagelaran busana sebesar 15%. Selanjutnya ada kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya 15%, pameran sebesar 15%, permainan biliar, pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 20%, bowling sebesar 25%, diskotik, klub malam dan sejenisnya 35%, karaoke sebesar 30%, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga, dan pusat kebugaran 10%, golf sebesar 25%, permainan ketangkasan sebesar 25%, panti pijat dan dengan fasilitas mandi, uap atau spa sebesar 30%, dan panti pijat tanpa fasilitas mandi, uap atau spa, dan refleksi sebesar 20%. Jika mengundang artis luar negeri untuk tampil pada suatu event di Indonesia, maka artis tersebut menggunakan ketentuan Keimigrasian Indonesia Pasal 48 Ayat 1 dan Ayat kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal tersebut diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Sedikit informasi ya teman-teman, jenis visa di Indonesia secara umum menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa visa terdiri dari visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Berdasarkan syarat-syarat dari setiap visa, maka artis atau pembicara luar negeri menggunakan visa tinggal terbatas. Karena salah satu syarat visa tinggal terbatas diberikan kepada orang-orang yang melakukan kegiatan bekerja di Indonesia dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran. Syarat untuk mendapatkan visa tinggal terbatas yaitu permohonan visa tinggal terbatas diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan. Bagi orang asing yang mengajukan permohonan visa tinggal terbatas kepada Direktur Jenderal Imigrasi, harus melampirkan persyaratan yang pertama, surat penjaminan dari penjamin, yang kedua, fotokopi paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku, yang ketiga adalah bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan atau keluarganya selama berada di wilayah Indonesia. Yang keempat, pas foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 1 lembar. Dan yang kelima adalah surat izin dari instansi berwenang berkaitan dengan profesinya. Bagi orang asing yang mengajukan permohonan visa tinggal terbatas kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia harus melampirkan persyaratan. Yang pertama adalah paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku. Yang kedua, surat Direktur Jenderal Imigrasi. Dan yang ketiga, pas foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 1 lembar. Untuk mendapatkan surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, orang asing atau penjamin harus melampirkan surat penjaminan dari penjamin, fotokopi paspor kebangsaan, bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan atau keluarganya selama berada di wilayah Indonesia. Yang keempat, surat rekomendasi dari badan atau instansi pemerintah terkait bagi orang asing. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah data penjamin. Prosedur untuk mendapatkan visa tinggal terbatas yaitu yang pertama, pejabat imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi atau di Perwakilan Republik Indonesia memeriksa persyaratan yang diajukan oleh orang asing atau penjamin. Yang kedua, dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat imigrasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja menerbitkan visa tinggal terbatas.
Yang ketiga, dalam hal pada perwakilan Republik Indonesia, belum ada pejabat imigrasi, pemberian visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri. Terus, bagaimana dengan masa berlakunya? Nah, lama masa berlaku dari visa tinggal terbatas yaitu visa harus dipergunakan dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan. Yang kedua, apabila visa tidak digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin pertama, visa dinyatakan tidak berlaku. Yang ketiga, dalam hal visa dinyatakan tidak berlaku, orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus mengajukan kembali permohonan visa. Sekian topik saya tentang legal issue. Saya berharap video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang pentingnya legal issue dan bagaimana syarat serta prosedur yang harus dilakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.